Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan yang Allah berkahi, kadang ketidaktahuan atau kebodohan yang ada pada diri kita itu bisa menjadi suatu nikmat, kadang juga bisa menjadi satu bencana. Para ikhwan sekalian, bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang satu hal menarik dari ajaran Islam, yaitu di antara sifat ajaran Islam itu adalah Allah jadikan Islam sebagai agama yang mudah. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang sifat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan Ia tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan kalian dan manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan Ia Allah taala tidak menjadikan pada kalian di dalam urusan agama ini satu pun kesulitan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa pun dengan satu syariat kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, para ikhwan sekalian, di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan membebani hambanya dengan satu syariat yang menyulitkan hamba itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan kemudahan baginya untuk menunaikan syariat itu. Satu contoh misalkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan sholat wajib dengan berdiri. Dan tatkala seseorang tidak menunaikan atau tidak mampu menunaikan sholat wajib dengan berdiri, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan, yaitu menunaikan sholat dengan duduk. Kita tidak bisa menunaikan satu kewajiban sholat dengan berdiri, kewajiban itu gugur karena ketidakmampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan mekanisme lain, yaitu kita sholat dengan duduk. Nah, inilah diantara bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang mudah. Nah, diantara bentuk kemudahan lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan taklif atau pembebanan kepada seorang hamba, melainkan terpenuhi beberapa syarat. Nah, di antara syarat itu adalah al-ilmu bitaklif, yaitu pengetahuan terhadap adanya beban syariat. Jadi manakala seseorang tidak tahu bahwa ia diwajibkan untuk melakukan sesuatu atau ia dilarang untuk melakukan sesuatu, maka tidak ada dosa atasnya disebabkan karena ketidaktahuan dia. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam Syarh Jam'ul Jawami, beliau mengatakan, was-shawab, dan yang benar, imtina'u taklifil ghafil. Yang benar adalah tertolaknya beban taklif atau beban syariat pada orang yang ghafil.
Siapa itu ghafil? Huwa, kata beliau, man la yadri, yaitu orang yang tidak tahu. Kan naim awis sahi, seperti orang yang tidur atau orang yang lalai. Kenapa orang itu atau ghafil itu tidak diwajibkan ya atasnya satu beban taklif ya? Karena di antara syarat ya at-taklif itu ya, konsekuensi dari at-taklif itu kata beliau adalah al-ilmu bit-taklif, yaitu mengetahui adanya taklif, beban-beban syariat. Manakala ya al-ilmu bit-taklif itu tidak ada, manakala seseorang itu tidak mengetahui adanya beban syariat pada dirinya, ya maka ya dia tidak diwajibkan pada beban itu. Nah, para ikhwan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, dalam prakteknya seperti ini. Seseorang yang sakit di bulan Ramadan, kemudian dia tidak bisa menunaikan puasa, kan seharusnya ia tetap diwajibkan berpuasa di bulan yang lain atau mengqadha puasa. Seiring dia belajar, ia masih belum tahu bahwa qadha itu wajib. Kemudian tahun-tahun berlalu, akhirnya seiring dengan belajar ia paham bahwa mengqadha puasa bagi orang yang sakit itu wajib. Nah, para ikhwan sekalian, orang ini yang tadinya tidak tahu bahwa mengqadha itu wajib, itu tidak terkena beban dosa, sebab karena ia tidak tahu bahwa qadha itu wajib, meskipun ia tidak menunaikannya. Nah, syarat ketidaktahuan sehingga orang itu tidak terkena beban taklif ini pun harus memenuhi syarat lainnya, yaitu himmah li talabil ilm, adanya obsesi untuk terus belajar dan belajar. Apabila ia terus belajar dan belajar, ya, maka ketidaktahuan dia ya terhadap satu hukum seiring dia belajar, ya, itu terbebas atasnya. Nah, keadaan demikian tentu berbeda dengan orang yang tidak mau tahu. Orang yang tidak mau tahu, padahal dia mampu untuk tahu, dengan ia tidak belajar dan tidak belajar dan seterusnya, maka apabila ia tidak menunaikan satu kewajiban yang ia tidak tahu bahwa itu wajib, disebabkan karena ia tidak mau tahu, ya, maka orang yang seperti ini itu berdosa atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kelak orang-orang as-sufaha akan mengatakan, ya, dari kalangan manusia, apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang dulu mereka berkiblat padanya. As-sufaha di dalam tafsir Jalalain dijelaskan yaitu al-juhal. Al-juhal yaitu orang-orang yang bodoh. Allah mensifati orang-orang kafir sebagai orang-orang yang bodoh karena mereka tidak mau tahu, padahal mereka bisa tahu. Nah, ikhwan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala ya terus menanamkan menanamkan satu semangat ke dalam diri kita untuk belajar dan terus belajar dengan tetap menanamkan niat di dalam diri kita raf'ul jahli 'anin nafsi, yaitu mengangkat kebodohan dalam diri kita. Barakallahu fikum, hadanallahu wa yakum, wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.